Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dipaparkan nanti oleh teman kita. Dan sebelum itu, mari kita mengangkat satu lagu pujian lagi yang berjudul Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan. Ini kita nyanyi sama-sama ya teman-teman, soalnya lagunya juga saya kurang tahu. 1, 2, 3. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Puji Tuhan, haleluya. Baik, teman-teman, sekarang kami persilakan kepada yang memaparkan firman Tuhan untuk waktunya diberikan kepada saudara kami, dipersilakan. Oke, salam. Salam. Tolong dibuka semua dulu audionya. Kita sapa semua dulu ya. Shalom, shalom. Sebelum kita dengar firman Tuhan, kita akan berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau. Hati kami telah siap mendengarkan firman Tuhan. Hati kami telah kami bukakan untuk Tuhan. Bagaimana kami boleh merenungkan firman Tuhan. Kami akan mau belajar Tuhan satu tema yang luar biasa, bagaimana yang menjadi persoalan hidup kami atau pencobaan yang terus kami alami ya Tuhan. Kesukaran-kesukaran dan penderitaan Tuhan. Tuhan tolong kami. Berikan kami pemahaman, berikan kami pengertian supaya kami
boleh memahami tema ini yang sebentar kami paparkan. Kami belajar akan firman Tuhan didasari oleh kebenaran Engkau. Terpuji Engkau Tuhan, hamba-Mu berkati segala sesuatu yang menjadi tantangan, hambatan Tuhan bercampur tangan. Di dalam nama Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, saudara-saudara, sekali lagi saya sapa kita semua. Salam. Shalom. Saat ini kita akan diantar satu kebenaran firman Tuhan dan kita belajar sama-sama. Saya bukan berkhotbah atau saya bukan pendeta, kita masih pelajar. Kita masih pelajar dan sama-sama belajar tentang kebenaran Tuhan. Dan pengurus telah share atau telah membagikan temanya melalui gambar, yaitu pencobaan yang terdapat dalam Yakobus 1 ayat 2-8. Nah, dalam kali ini pencobaan mungkin tidak asing lagi dalam benak kita, dalam hati kita. Mungkin saat ini pencobaan selalu kita anggap ini suatu hal yang terus mengikat hidup kita, ya loh. Jadi dalam pencobaan, apalagi kita sebagai pelajar, saya yakin semua yang mengikuti ibadah Jum pada malam hari ini semua pelajar, ya toh? Ya. Jadi dalam kata pencobaan tidaklah asing lagi bahwa itu suatu hal yang membuat kita jatuh, membuat kita drop, dan membuat kita memiliki suatu rasa kecewa, ya toh. Cobaan, suatu rasa yang membuat kita lemah, ya toh. Jadi malam hari ini kita akan belajar dalam hal itu. Kita didasari dengan satu firman Tuhan, Yakobus pasal 1 ayat 2 dan 8. Semua teman-teman memiliki Alkitab semua. Saya tidak membacanya lagi. Soalnya kalau saya membaca ayat ini mungkin lama ya. Kita baca masing-masing di Alkitab kita. Oke? Setuju ya? Saya langsung masuk dalam poinnya. Oke, lanjut. Pencobaan di dalam Alkitab memiliki macam-macam arti. Tetapi kita membahasnya ada beberapa bagian saja yang kita bahas atau yang saya sharekan untuk kita malam hari ini. Pencobaan dalam Alkitab memiliki atau mempunyai bermacam-macam arti. Pertama, kita harus mengerti sesuatu yang dimaksud untuk menjatuhkan, pencobaan yang dimaksud untuk menjatuhkan kita. Jelas kalau pencobaan yang menjatuhkan kita itu berasal dari si iblis. Oke teman-teman? Kita setuju dalam hal itu, katakan amin. Walaupun saya tidak mendengar kata saudara-saudara. Pencobaan yang dimaksud untuk menjatuhkan kita, untuk melemahkan kita, untuk bagaimana kita jatuh di dalam dosa, adalah itu berasal dari atau datangnya dari setan. Jadi jelas, pencobaan di sini yang pertama adalah pencobaan yang ingin kita jatuh, ingin kita lemah, dan tidak bangkit lagi, itu berasal dari setan. Misalnya kita melihat dalam kisah atau pencobaan yang dialami Tuhan Yesus sendiri waktu dia masih hidup di dalam dunia ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Pencobaan Yesus yang dialami di padang gurun waktu dia menyelesaikan puasa 40 hari 40 malam, ya itu saudara ya. Dia mengalami suatu cobaan, suatu hambatan, suatu hal bagaimana ia dicobai oleh si setan. Ya, kita belajar dari situ bahwasanya cobaan adalah itu berasal dari setan. Ia ingin Yesus itu jatuh di dalam dosa. Nah, kita harus mengerti dalam hal ini. Pertama saya dari pencobaan di padang gurun terhadap diri Yesus. Itu terdapat pada Matius pasal 4 ayat 1-11. Terus pencobaan dalam Yakobus. Pencobaan dalam Yakobus, kita lihat di sini, kalau ada Alkitab boleh kita buka.
pencobaan dalam Yakobus 1 ayat 13 jelas dikatakan di situ bahwasanya Yakobus menulis pencobaan itu bukan berasal dari Yesus atau dari Tuhan. Itu berasal dari si iblis. Itu berasal dari setan, roh jahat, saudara. Saya akan baca ayat ini karena ini menarik dalam tema kita. Yakobus pasal 1 ayat 13 berkata, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Jadi jelas di sini bahwasanya Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah, yang kita percaya sebagai Tuhan Allah penjuru selamat kita, tidak pernah mencobai kita. Tetapi siapa yang cobai kita adalah setan atau iblis. Kita lanjut saudara-saudara. Lanjut kita baik kedua atau frase berikutnya. Cobaan yang bermaksud, ini kita kutip lagi, beda dari pertama. Cobaan yang bermaksud untuk menyucikan, mengangkat, dan menguatkan kita, ini datangnya dari Tuhan. Ini datangnya dari Tuhan. Dan biasanya seharusnya kata ini disebut ujian. Ya, bukan cobaan, tetapi ujian. Kadang-kadang kita sebagai orang Kristen, sebagai pemuda-pemudi, kalau kita ada masalah, kita berkata kepada Tuhan, kenapa engkau mencobai saya? Ya, kenapa engkau mencobai saya, Tuhan? Tetapi sebenarnya kata mencoba itu seharusnya itu bisa dikatakan ujian, ya. Itu ujian, itu bukan cobaan. Karena kita udah belajar dari pertama tadi, bahwasanya cobaan itu hanya berasal dari iblis, dari setan. Jadi, kalau kita misalnya melihat bagaimana ujian ini, bagaimana menyucikan, bagaimana menguatkan, bagaimana mengangkat kita dalam ujian tersebut, kita bisa melihat kasus Ayub, ya. Dalam perjanjian lama ada kisah Ayub, bagaimana dalam penderitaannya, di dalam bagaimana dia hidup, dalam kesukarannya, dalam kesengsaraannya yang dia alami, ya. Dalam kasus Ayub, setan dengan izinnya Tuhan menyerang Ayub dengan menggunakan bermacam-macam hal dan bertujuan untuk menjatuhkan Ayub ke dalam dosa. Tetapi pada saat yang sama Tuhan menggunakan itu untuk menguatkan Ayub. Nah, jelas di sini saudara-saudara bahwa dengan izinnya Tuhan memberi kesempatan kepada setan untuk mencobai, untuk memberikan suatu penderitaan kepada Ayub. Tetapi apa tujuannya di situ adalah bagaimana bagaimana Tuhan melihatnya Ayub taat tekun, setia. Walaupun dalam kisahnya, kalau kita lihat, belajar dalam kisah Ayub, dalam pertengahan pasal dia menyesal kepada Tuhan. Dia menyesal akan dirinya, saudara, karena ia telah kehilangan semuanya. Dia mengalami sakit. Tetapi ketika Tuhan berkarya, Tuhan bekerja dan dikuatkan oleh sahabatnya, dia akan pulih kembali dan dikuatkan oleh Tuhan dan diangkat dari penderitaan yang dialami menjadi kekuatan, menjadi pemulihan, menjadi hal yang luar biasa, kemewahan yang dialami Ayub. Terus kita lanjut. Sepertinya dalam Yakobus pasal 1 ayat 2 ini, pencobaan yang dimaksud adalah pencobaan dalam arti yang kita bahas tadi, seperti sukacita. Bagaimana kita diuji, bagaimana kita dilihat oleh Allah, bagaimana kita dilihat oleh Tuhan Yesus, kesetiaan kita kepadanya. Itu yang ditulis pada ayat yang kedua. Yakobus pasal 1 ayat kedua. Jadi, terlihat lagi dalam ayat yang 4, saudara-saudara. Jadi, pencobaan atau ujian ini
datangnya dalam bentuk kesukaran-kesukaran, penderitaan, dan lain sebagainya. Jadi, pertanyaannya sekarang, apakah orang Kristen yang sungguh-sungguh, yang benar mengalami penderitaan, kesukaran kepada Tuhan? Ya. Lanjut. Kita menjawab itu semua karena kita orang-orang percaya. Orang Kristen pasti mengalami atau menghadapi kesukaran atau penderitaan. Tetapi saudara-saudara, yang harus kita perhatikan, ada sekarang yang beranggapan, ada yang memberikan suatu argumen oleh para orang Kristen juga, oleh orang-orang yang takut Tuhan. Mereka beranggapan seperti ini. Saat ini ada banyak orang yang beranggapan bahwa kalau kita menjadi orang Kristen, ini ya, orang Kristen yang sungguh-sungguh, maka Tuhan akan menolong. Ini perkataan ada oknum tertentu. Akan Tuhan menolong, memberkati kita dalam segala hal, baik dalam kesehatan, keuangan, pekerjaan, studi, dan sebagainya, sehingga jalan kita menjadi mulus dan enak dan santai, rileks, saudara. Kata mereka, ya. Tetapi kalau kita lebih belajar lagi, ya, sebenarnya ajaran ini atau pernyataan atau anggapan ini jelas bertentangan dalam kitab suci. Sebab orang Kristen tidak seperti itu. Mengikut Tuhan, jalannya tidak mulus dan tidak enak. Ya. Kita mari bandingkan dengan Matius pasal 7 ayat 13 sampai 18. Di mana di dalam pasal ini, di dalam Injil ini, Injil Matius, mengatakan jalan orang yang mengikut Tuhan atau jalan orang yang mengikut Yesus Kristus tidaklah digambarkan dengan jalan yang lebar atau luas, ya saudara. Tetapi justru dengan jalan yang sempit, yang jelas menggambarkan jalan yang penuh dengan kesukaran. Nah, jelas di situ bahwasanya orang Kristen, orang yang percaya Tuhan, jalannya atau proses hidupnya tidak enak. Ya. Tidak mulus, ya saudara-saudara. Ya. Tetapi kalau dikatakan lagi Matius pasal 16, ayat ada sekian situ ada dalam Injil. Kalau kamu mengikut aku, pikulah salib. Enak toh mengikut Tuhan? Bukan mulus. Ya, Yesus sendiri berkata dalam Injil Matius, saudara-saudara. Kalau kamu mengikut aku, pikulah salib. Tetapi kalau kita berbicara tentang salib, yaitu adalah kesukaran, penderitaan. Ya. Jadi, juga kita bandingkan dengan surah Yakobus yang sedang kita pelajari saat ini. Dalam Yakobus 1 ayat 1. Kita sudah mempelajarinya dan kita sudah mengetahuinya. Banyak teman-teman yang sudah mempelajari kitab Yakobus. Mungkin ada sebagian teman-teman yang sudah mempelajari kalau jurusan teologi ya. Ada yang mempelajari eksposisi Yakobus. Pasti sudah ada yang mempelajarinya. Ya, pasti lebih tahu lagi daripada kita ya. Tetapi kita belajar malam hari ini. Kita mengetahui dalam Yakobus 1 ayat 1 dikatakan di sana kita belajar Yakobus menulis surat ini untuk orang Yahudi Kristen yang tersebar di luar Palestina. Ya. Mereka terpencar dan mereka dibenci banyak baik oleh orang Yahudi yang non-Kristen maupun orang atau pemerintah Romawi. Jelas sekali saudara bahwasanya Paulus menulis ini mereka sedang mengalami kesukaran, penderitaan saat ini. Ya, mereka sedang mengalami suatu penderitaan, mereka sedang mengalami suatu kesusahan, penderitaan, penganiayaan dan lain sebagainya. Terus
Kalau kita bandingkan dengan juga ya tentang kesukaran-kesukaran penderitaan mengikut Tuhan, orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh yang benar di hadapan Tuhan. Kita bandingkan dengan Kisah Para Rasul 14 ayat 22b. Dikatakan di sana bahwasanya mengikut Tuhan, mengikut Yesus harus mengalami sengsara. Ya. Mengikut Tuhan, mengikut Yesus sebagai anak-anak Tuhan mengalami sengsara. Ditulis juga dikatakan dalam surat Filipi ayat 1 sampai 29. Maaf, Filipi pasal 1 ayat 29 dikatakan juga di sana aniaya yang dialami oleh orang-orang Kristen, saudara-saudari dan saya, yang kita alami adalah aniaya, ya, penderitaan, saudara-saudara. Begitu juga dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 12. Di situ orang-orang yang setia, yang taat kepada Tuhan, mengalami suatu penderitaan, aniaya, dan lain sebagainya. Jelas. Ya, jelas dalam ayat-ayat ini bahwasanya orang-orang percaya, orang-orang yang setia kepada Tuhan tidak pernah mulus jalannya. Tetapi ketika kita setia, tetapi ketika kita taat, tekun dalam kebenaran Tuhan, nanti kita belajar berikut ketekunan, pasti kita akan dikuatkan oleh Tuhan. Jadi, kita lanjutkan. Saudara-saudara, saat ini kita masuk dalam macam-macam pencobaan atau kesukaran yang dihadapi oleh orang Kristen. Macam-macam pencobaan atau kesukaran yang dihadapi oleh orang Kristen, orang-orang percaya. Ayat 2 mengatakan berbagai-bagai pencobaan. Berbagai-bagai pencobaan. Artinya melebihi satu pencobaan. Jadi, pencobaan atau kesukaran ini bisa banyak sekali datang dalam bermacam-macam bentuk, seperti, ingat, probleman ekonomi, pekerjaan, kesehatan, keluarga, studi, perjodohan, pergaulan pelayanan, dan lain sebagainya. Disinilah terdapat berbagai-bagai pencobaan yang kita alami orang-orang Kristen. Nah, kita berfokus pada kaum muda-mudi. Kita sekarang nggak ada yang menikah, kan? Mungkin saya nggak mendengar semua saudara, tapi suara saya didengar oleh saudara dan saudara semua. Tidak ada yang menikah, yang bergabung, yang ada ikut ibadah Jum saat ini. Kita semua masih bisa dikatakan orang-orang yang masih leluasa perjalanannya, gitu loh. Tetapi tidak tertutup kemungkinan pencobaan-pencobaan ini kita alami dan saudara juga alami. Secara singkatnya, mungkin saudara sekarang ini mengalami suatu pencobaan dalam pergaulan saudara. Karena ini yang menjadi ancaman muda-mudi saya dan saudara semua. Saat ini banyak yang kita tahu, banyak yang kita lihat dan ada di sekitar kita yang mengalami suatu pencobaan dalam pergaulan mereka. Ya. Sekarang kita tahu ada yang terkena narkoba, ikut dalam tawuran, dan ada yang jatuh di dalam pencobaan-cobaan lainnya. Pasti tahu teman-teman semua, ya. Banyak semua teman-teman, ya, kita lihat. Jadi dalam menghadapi ini, nanti kita dipersiapkan dalam ayat-ayat selanjutnya bagaimana kita didorong atau dikuatkan oleh Yakobus ini untuk menghadapi suatu pencobaan ini. Kedua, bagaimana kita menghadapi pencobaan tentang perjodohan. Nah, saat ini ada yang kalau kita semua ini kita orang Nias, dari suku Nias, kita sekarang diperhadapkan
yang namanya perjodohan. Saudara-saudara semua telah mengalami atau sekitar keluarga kita mengalami hal ini dan tahu telah mendengar perjodohan yang tidak suka akan dikasih jodoh, ya toh? Perempuan dengan laki dijodohkan menjadi suami istri, ya toh? Jadi di situ kita mengalami suatu bagaimana kita menanganinya, ya, bagaimana kita menanggapinya. Tapi kita berfokus saat ini yaitu bagaimana kita melawan kedagingan kita dalam jodoh itu, ya toh? Karena sekarang saudara-saudara ada yang lagi viral di Nias adalah Mary dengan Bapak Talu, ya. Dengar ya semuanya. Mary dengan Bapak Talu, ya, itu terdapat perjodohan, udah dijodohkan kembali toh. Karena mereka tidak bisa melawan suatu ini kedagingan mereka toh. Jadi ini bagaimana kita menjaga hidup ini, ya toh. Nah, di situ kita terdapat contoh, tidak lain tidak bukan, itu pun saudara kita. Sesuku kita, mungkin ada semarga, mungkin tersinggung kalau memang ada saudara mereka, ya. Maaf, tapi ini memang kenyataan, saudara. Ya, saudara-saudara mungkin ada yang menjadi saudaranya di sini, ada ikatan saudara mereka. Maaf, tapi memang ini kenyataan. Dan kita belajar dalam hal itu. Ada rencana Tuhan. Mereka bisa mengalami itu. Bagaimana kita muda-mudi yang dipakai Tuhan untuk belajar dalam hal yang telah terjadi dalam kehidupan mereka. Lanjut. Kita tidak bahas satu persatu karena lama, karena sudah jam 9. Mungkin kalau kasih kesempatan bagi saya sih, saya masih bahas semua. Terus, problem ini bisa merupakan problem yang tidak terduga. Kita sangka, sudah menimpa kita, itu maksudnya. Tetapi bagaimana kita merespon itu, bagaimana kita menanggapi itu. Jadi, juga dengan problem yang tidak terduga, ini dimaksud dalam ayat yang kedua. Bagaimana kita jatuh, drop, dan tidak bangkit lagi. Makanya Yakobus ini menulis surat ini, bagaimana kita didorong kembali, bagaimana kita dikuatkan kembali untuk datang dan kembali kepada Tuhan. Karena dasar hidup kita adalah iman, saudara-saudara. Lanjut. Kita udah bermacam-macam pencobaan, kita udah belajar, dan kita udah tahu tadi itu. Sekarang kita harus tahu dan harus juga mengerti dalam hal ini. Fungsi pencobaan. Fungsi pencobaan atau kesungkaran atau penderitaan bagi orang-orang Kristen. Bagi orang-orang yang percaya. Pertama, apa fungsinya? Pertama adalah untuk menghasilkan ketekunan. Adanya pencobaan, adanya ujian yang kita belajar dari yang awal, adanya ujian atau pencobaan atau kesungkaran penderitaan dalam hidup orang-orang Kristen adalah untuk menghasilkan ketekunan. Kita belajar dalam ayat yang ketiga. Jadi, apa yang dimaksud dengan ketekunan di sini? Dalam terjemahan NIV, yaitu perseverance atau ketekunan. Dalam terjemahan NASB, endurance atau artinya dalam bahasa Indonesia, ketahanan atau sabar. Jadi ya, kita tahu apa yang dimaksud dengan ketekunan. Dalam bahasa Yunani digunakan juga kata hupomani yang berarti kemampuan bertahan dalam kesukaran, bukan dengan sikap sekedar bertahan atau diam atau pasif, ya, tetapi dengan sikap sedemikian rupa sehingga kita mampu menjadikan situasi atau hal yang tidak menyenangkan atau penderitaan itu menjadi sesuatu yang memuliakan Tuhan yang ada di surga. Jadi jelas di sini saudara-saudara, fungsi pencobaan agar kita menghasilkan ketekunan.
Tetapi ketekunan itu harus kita lewati dengan suatu hal bagaimana kita bisa lewati dengan kekuatan dari Tuhan. Lanjut. Jadi, kalau saudara menghadapi kesukaran, ada beberapa macam yang bisa kita ambil. Maksudnya kesukaran kita harus mengambil bagian bagaimana hidup kita ini menghadapi kesukaran. Pertama, dalam duniawi, saudara bisa marah. Kalau kita mengalami suatu kesukaran penderitaan, pasti kita marah, jengkel, bersungut-sungut, lari dari dalam dosa, mundur dari Tuhan, dan juga bisa kita murtad, ya saudara-saudara. Ya, saat ini banyak teman-teman atau sudah senior-senior hamba Tuhan murtad, lari dari Tuhan, tidak percaya kepada Yesus lagi, ya, karena pencobaan tersebut, ya. Tetapi yang dimaksud di sini, yang Tuhan inginkan, bagaimana kita menghadapi kesukaran, adalah saudara tetap bersukacita, memuji, bersyukur kepada Tuhan, dan tetap hidup bagi kemuliaan Tuhan. Contohnya, Paulus dan Silas. Contohnya, Paulus dan Silas dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 25. Mereka mengalami suatu penderitaan, mereka mengalami suatu persoalan hidup dalam pelayanan mereka. Mereka di penjara, sudah dibelenggu dan lain sebagainya. Tetapi di tengah malam, apa yang mereka lakukan? Mereka memuji Tuhan, membesarkan nama Tuhan. Oke, kita lanjut saudara. Jadi kita persingkat ya, soalnya udah diingatkan oleh para pengurus ini. Kita lanjut. Ya, kita udah mengalami, kita udah mengetahui, ya, kita macam-macam kesukaran penderitaan kita udah tahu, dan fungsi penderitaan sudah kita tahu, dan kesukaran percobaan sudah kita tahu. Sekarang Yakobus mengingatkan kita bahwa kita sedang mengalami hal itu, kita perlu satu, apa? Meminta hikmat dari Tuhan. Itu terdapat pada ayat yang ke-5 sampai ke-6. Allah adalah sumber hikmat, dan ia menjanji akan memberikan hikmat asalkan kita mau memintanya kepadanya. Jadi, kalau kita mau melewati semua kesukaran atau ujian itu, penderitaan itu, kita harus menerima atau meminta hikmat kepada Tuhan. Tuntunan dari Tuhan, tolong bebaskanlah saya dalam kesukaran ini. Amin. Jadi, kita saudara, pertanyaannya sekarang untuk kita semua, kita sudah belajar pencobaan, macam-macam percobaan, apa arti fungsi pencobaan, dan apa yang menjadi kekuatan kita supaya kita melewati pencobaan tersebut. Jadi, persoalan kita dalam hidup sekarang, mudah-mudi, teman-teman, pernahkah saudara berdoa meminta hikmat untuk menghadapi kesukaran? Itu dijawab dalam diri kita sendiri. Ya. Jangan terus saudara, jangan terus berdoa supaya bebas dari kesukaran. Tetapi mintalah hikmat untuk bisa menghadapi kesukaran dengan cara yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi dalam intinya, dalam hal ini, jika kita mengalami kesukaran, janganlah lari, janganlah mundur, janganlah patah semangat. Tetap pegang Tuhan, minta hikmat dari Tuhan, minta tuntunan dari Tuhan supaya Tuhan menjauhkan saudara-saudari dan saya dalam pencobaan-pencobaan yang telah terjadi saat ini. Apalagi saat ini kita menghadapi satu pencobaan yang luar biasa yang melanda segala dunia ini, ya, satu global dunia, yaitu Corona-19, virus corona, ya toh. Itu suatu pencobaan bagi kita. Kita minta kepada Tuhan, setiap pribadi teman-teman berdoalah. Biarlah bangsa kita ini dapat melewati satu pencobaan ini, suatu penderitaan ini, kesukaran ini. Karena kita sekarang telah mengalaminya hal itu. Saudara kita kesusahan mencari ekonomi, susah beraktivitas, apalagi saudara-saudara kita, teman-teman kita, bapak, ayah kita, dan abang, kakak kita, adik kita yang lagi ada di kota. Mereka menderita dalam situasi ekonomi mereka.
Mereka tidak bisa bekerja dan mereka tidak bisa melakukan hal-hal apa karena sudah disiksa oleh corona. Tetapi kita terus berdoa biar kita dijauhkan dalam hal itu. Dan juga jangan juga sembrono kita. Yang kita udah berdoa kita nggak waspada. Jangan kita menjadi orang-orang yang sembrono, tetapi kita harus orang-orang yang beriman, yang mempunyai hikmat. Kita juga ikuti protokol yang Tuhan, yang pemerintah ajarkan kepada kita semua. Oke, demikian penjabaran firman Tuhan tentang pencobaan dalam Yakobus 1 ayat 2 sampai 8 ini. Semoga perenungan ini atau pembelajaran ini boleh jadi bagian dalam hidup kita. Jadi teman-teman yang dalam keadaan penderitaan saat ini, jangan pernah lemah, jangan pernah mundur, apalagi kalau keluar dari persekutuan dari Tuhan. Tetaplah kuat, tetaplah menjadi berkat bagi orang yang ada di sekitar saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau saat ini kami telah mendengar firman Tuhan dalam pencobaan. Tuhan, biarlah Engkau yang terus memberikan kami pemahaman, pengertian dalam tema ini, dalam ayat ini Tuhan, dan semua ayat-ayat yang telah kami pelajari. Tuhan, tolong kami. Tuhan, mampukan kami untuk mengerti, untuk diberikan kekuatan dari Tuhan. Dan hingga kami Tuhan tidak pernah lagi lemah dari pencobaan, tidak pernah lagi lemah dari ujian, tetapi kami kuat, kami kembali semangat, kami kembali diangkat oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami telah mengalami suatu sukacita yang besar dari Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Kembali kepada pembawa acara. Suaranya, Dek. Suaranya, Kak. Suaranya. Kalau ada yang kurang jelas dari firman Tuhan yang sudah kita dengar dari saudara kita Ardianus Lambu, mohon dipertanyakan, ataupun ada lagi yang mau disampaikan mengenai firman Tuhan pada malam hari ini, kepada teman-teman semua dipersilakan untuk berdiskusi atau ruang diskusi. Kalau ada yang memberikan pertanyaan ataupun tanggapan ataupun tambahan mengenai firman Tuhan, disilakan. Oke, baik saya. Halo. Ya, saya mau bertanya tentang terambil tadi dari Yakobus ya, 1 ayat 2 sampai 8. Di situ mengenai apa ya, pencobaan, tentang pencobaan tadi dan hikmat. Yang saya mau tanya, perspektif pencobaan dalam Alkitab dan apa perspektif hikmat dalam pencobaan. Hikmat itu dalam Alkitab apa? Perspektifnya apa? Perspektif pencobaan dalam Alkitab dan perspektif hikmat dalam Alkitab. Itu saja, teman-teman. Ya, mungkin pertanyaan brother coba diulang, soalnya harus kata-kata sederhana saja. Kami sulit atasi maksudnya gitu.
Oke, terima kasih buat kesempatannya. Saya akan coba menanggapi tentang pertanyaan saudara kami Dayahar 24 yang berkata perspektif dalam Alkitab. Kita tahu bahwa Perspektif pencobaan. perspektif percobaan. Oke. Kita tahu bahwa pengertian perspektif itu sendiri adalah cara bagaimana objek terlihat pada mata manusia berdasarkan sifat spasial. Maksudnya dalam arti ini, bagaimana di dalam tubuh Alkitab ketika dia mengalami pencobaan, bagaimana tanggapannya tersendiri. Seperti yang dikhotbahkan saudara kita tadi, yang Ardianus, dia mengambil salah satu tokohnya yaitu Ayub. Kita tahu bahwa Ayub adalah orang yang saleh, orang yang tekun di dalam Tuhan, dia takut kepada Tuhan. Namun dalam ketekunannya kepada Tuhan, dia mengalami berbagai pencobaan. Apa saja pencobaan yang dia alami? Satu, dia kehilangan istrinya, dia kehilangan kekayaannya, dia kehilangan anak-anaknya, baik laki-laki maupun perempuan. Tetapi meskipun dia mengalami banyak tantangan, banyak pencobaan, banyak ujian, tetapi dia tidak pernah berpaling kepada Tuhan. Dia tetap teguh, dia tetap percaya meskipun pada pertengahannya istrinya berkata kepadanya agar istrinya memujuk suaminya, memujuk Ayub untuk menjauhkan diri kepada Tuhan. Itu salah satu perspektif pencobaan di dalam Alkitab. Terima kasih itu dari saya. Jika ada tambahan yang dari yang lain, boleh disilakan. Mungkin dari teman-teman masih ada. Dari saudara Andrianus Lembu masih boleh ditanggapi. Atau dari saudara Bang Sudowa. Ya, kalau dari tadi yang saya dari penjelasan dari teman-teman hari ini bahwa kalau dari iblis itu ujung-ujungnya adalah untuk menghancurkan kita, untuk membinasakan kita. Suku. Daripada Tuhan. Baik teman-teman, sedikit saya jelaskan mengenai pencobaan. Pada dasarnya dulu kan pencobaan itu sering terjadi di dalam kehidupan manusia. Tak seorang manusia pun tidak mengalami yang namanya pencobaan. Jadi perlu kita mengetahui bahwa pencobaan itu terjadi dalam diri kita karena Tuhan melihat kita, menilai kita bahwa kita itu benar-benar manusia yang hebat. Kita manusia yang kuat dari manusia yang lain. Tak ada manusia yang tidak menghadapi yang namanya pencobaan. Karena di dalam Alkitab
dia mengajarkan kita bahwa ketika dia bertahan dalam pencobaan, maka dia tahu arti daripada diuji. Berarti ketika yang namanya pencobaan itu terjadi dalam kehidupan kita, berarti kita tahu bahwa Tuhan sedang menguji kita. Tuhan memberikan pencobaan itu, pasti Tuhan punya rencana yang lain. Karena setiap rencana Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita, itu adalah rencana yang baik. Jadi, kita sebagai manusia, kita wajib menemukan yang namanya pencobaan. Karena Tuhan itu tidak memberikan cobaan bagi kita di luar batas kemampuan kita. Jadi untuk saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pencobaan ini memang kadang hati berkata menyerah begitu saja. Tapi saya ajak kita, ketika kita menemui yang namanya pencobaan, itu tandanya Tuhan ingin kita lebih dekat lagi kepada Dia. Tuhan ingin kita lebih lagi memuliakan Dia. Jangan karena cobaan yang kita hadapi, kita lupa dengan Tuhan begitu saja. Jangan, saudara-saudariku. Alangkah lebih baiknya ketika kita mendapatkan suatu cobaan, kita harus betul-betul dekat kepada Tuhan. Jangan kita menjauh kepada Tuhan hanya karena masalah yang kita dapat. Karena Tuhan itu adalah punya rencana yang jauh lebih baik daripada rencana kita. Jadi untuk saudaraku semua, mungkin cuma itu yang bisa saya kasih. Jadi kalau ada juga dari teman-teman yang lain, dipersilahkan juga. Ya, dari saya. Kalau menurut saya ya, pencobaan itu bukan dari Tuhan, tetapi dari iblis. Kalau ujian itu adalah dari Tuhan, karena Tuhan tidak pernah mencobai manusia, tetapi Tuhan itu menguji iman kita. Itu aja dari saya. Terima kasih. Baik, saya tambahkan. Tadi dikatakan bahwa pencobaan itu bukan berasal daripada Tuhan, tetapi berasal dari si iblis. Ya, saya setuju bahwa memang pencobaan itu berasal dari si iblis. Tapi jangan kita berpikir bahwa pencobaan itu sendiri hanya berasal daripada si iblis. Pencobaan itu sendiri berasal dari diri kita. Kita bisa lihat dari Yakobus pasal 1 ayatnya yang ke-14. Ia dikatakan pada ayatnya yang ke-14, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Berarti bisa kita ambil kesimpulan bahwa bukan hanya kepada si iblis saja kita mendapat pencobaan, tetapi karena di dalam diri kita. Karena hal yang paling tidak bisa kita lawan adalah keinginan daging kita, di mana keinginan daging itu jaga diri kita baik. Mari kita kendalikan kehidupan kita agar kita tidak dicobai oleh diri kita sendiri, karena musuh yang paling terbesar dalam kehidupan adalah mengendalikan diri sendiri. Terima kasih, shalom. 四川是一个多民族省份，是全国第二大藏族自治区，最大的民族自治区，也是唯一的乡族自治区。近年来，我省以积极促进三民族团结的重要的地区，坚持以不劳中华民族共同体意识实践，在民族团结进步示范区创业中，以社区服务对口连线以及建设
mungkin ada lagi sama teman-teman yang kasih atau menambahkan yang kita pelajari tadi. Kita bukan saya mengajari ya. Ingat tadi konteksnya tadi, saya bukan mengajari tetapi kita sama-sama belajar. Mungkin ada tambahan dari teman-teman menanggapi pelajaran kita malam ini, atau juga yang menanggapi pertanyaan dari saudara Daya H24. Ada? Itu cukup baik tadi. Siapa yang kasih tanggapan tadi ya? Soalnya HP yang saya pakai nggak nampak semua. Itu cukup baik ya. Itu menambah pengetahuan kita. Terima kasih saudari. Oke, lanjut. Pembawa acara nanya lah. Oke, saya tambahkan kembali kepada saudara penanya, yaitu saudara Daya. Dia bertanya perspektif pencobaan dan hikmat. Kita sebagai pelajar tahu apa yang dimaksud dengan perspektif, ya kan? Kita harus berfokus dulu apa artinya perspektif, yaitu pandangan atau arti atau tujuan, yaitu dalam kata tersebut. Nah, saudara tadi saya dengar dalam pertanyaannya dia berfokus menanya pencobaan dalam Yakobus. Kita udah belajar tadi, pencobaan itu adalah sesuatu hal bagaimana kita jatuh. Bagaimana kita jatuh, ya kan? Dialami suatu hal bagaimana kita hidup ini memiliki suatu rasa kecewa, ya toh? Rasa sedih, rasa putus asa, rasa bagaimana kita merasa kehilangan, ya toh? Itu suatu pencobaan. Jadi berbicara dalam surah Yakobus, mereka mengalami suatu pencobaan bagaimana mereka dikuncilkan atau disingkirkan oleh bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka. Karena mereka adalah orang-orang perantauan. Mulai dulu mereka dikuncilkan dalam budaya, ya toh. Dalam budaya, dalam situasi budaya yang mereka sampai di situ, kita udah belajar tadi. Mereka mengalami suatu kesulitan dalam satu pencobaan, dalam budaya, ya toh. Jadi kedua, mereka mengalami suatu pencobaan atau tantangan atau penderitaan tentang bagaimana hubungan mereka kepada Tuhan. Karena mereka di mana daerah yang mereka tepati banyak orang-orang non-Kristen yang tidak percaya Yesus Kristus. Jadi itu suatu tantangan, suatu pencobaan bagi mereka, ya toh. Itu yang dalam konteks Yakobus, ya. Makanya saya bilang tadi, saya masih belum mendapat pelajaran tapi saya belajar sedikit. Mungkin ada saudara-saudari yang sudah mengambil eksposisi Yakobus, pasti tahu hal ini. Tahu, pasti. Bagaimana kesukaran-kesukaran penderitaan yang mereka alami, ya, bangsa atau suku yang ke-10 bersebar di daerah Filistin. Jadi bagaimana mereka menanggapi kesukaran tersebut, ya? Bagaimana mereka menanggapi penderitaan atau aniaya, ya bisa kita katakan kalau konteks dalam orang-orang yang ada Yakobus di surah Yakobus. Bagaimana mereka bisa menanggapi dan melewati hal itu? Makanya ada ayat berikutnya, ayat 5-6. Yakobus memberikan kita dorongan atau orang pada saat itu dan kita yang membacanya saat ini. Didorong, barang siapa yang kamu tidak punya hikmat, ya. Kembali lagi, apa perspektif hikmat? Nanti kita bahas lagi itu. Dia dorong supaya
orang-orang atau bangsa ini memiliki hikmat. Tapi diingatkan di situ, jika kamu kekurangan hikmat, mintalah kepada Tuhan. Amin. Jika kamu kekurangan hikmat, mintalah kepada Tuhan. Jadi, kita bawa dalam hidup kita saat ini, saudara. Jika kita kesulitan dalam menanggapi suatu persoalan, suatu ujian, ya, suatu beban penderitaan yang kita alami, makanya Yakobus ingatkan kita, mintalah hikmat dari Tuhan. Hikmat berbicara di sini adalah bagaimana kita memiliki pola hidup yang sehat, ya, memiliki pola pikir yang baik, akal budi yang cemerlang, pengetahuan yang baik dalam hal kebenaran, ya. Makanya ditulis di dalam Amsal 20, yang penting dalam Amsal, orang yang pintar, orang yang memiliki hikmat, kalau ia melihat jurang di depannya, akan dia berhenti dan mundur, atau dia membelok supaya tidak jatuh. Tetapi saudara, kalau orang bodoh melihat jurang ada di depannya, dia terus berjalan sehingga jatuh dan binasa dan mati. Ya. Jadi kita perlu yang namanya hikmat, pengetahuan yang baik, akal sehat yang cemerlang, bukan cemerlang untuk menggodai cewek. Itu terapa? Itu pencobaan tadi ya. Ya. Itu yang bisa saya tanggapi dalam kasus atau dalam pertanyaan saudara Daya dalam mengenai perspektif pencobaan dan hikmat di dalam surat Yakobus. Demikian. Pembawa acara tanya lagi kalau ada yang... Oke, dari saya ya. Saya cuma nambahkan saja. Tadi saudara Ardianus Lembu ya. Tadi mengatakan 10 suku ya. Bukan 10 suku tapi 12 suku. Kalau kita lihat konteksnya itu. Oke. Saya mau menanggapi sedikit ya tentang Oke, terima kasih ya. Udah dengar saudara. Maaf, salah. Oke, dari perspektif dari tentang pencobaan dalam Alkitab ya, itu iman ya. Iman kita kepada Tuhan dalam di Alkitab itu banyak dijelaskan bagaimana iman mereka kepada Tuhan itu ya kadang goncang kalau ada yang mempengaruhi suatu yang ini ya mereka berpaling kepada Tuhan. Itu kalau kita lihat dalam Alkitab itu banyak. Bagaimana contohnya saja bagaimana bangsa Israel kadang mereka menyembah patung berhala. Itu kan pencobaan bagi mereka itu. Tetapi bagaimana iman kita itu kepada Tuhan itu tetap walaupun kita mengalami segala banyak cobaan-cobaan dalam setiap kehidupan kita. Tetapi bagaimana kita bisa melewati semua itu. Itu iman kita. Apakah iman kita tetap setia kepadanya? Itu. Tapi ya seringkali kita jatuh dalam hal seperti ini sebenarnya sih. Sebagai manusia biasa ya, kita akan mengalami seperti itu ya. Tadi udah dijelaskan tentang hal pacaran ya. Itu tadi udah dijelaskan oleh saudara Ardianus ya. Itu kebanyakan orang juga terpengaruh di situ. Jatuh dalam dosa. Karena tidak sesuai apa yang Tuhan harapkan dalam setiap kehidupan kita itu. Ya, itu sih makanya Tuhan memberikan kita hikmat supaya kita bisa melewati segala cobaan itu. Yang penting kita kuat iman kita, apapun godaan ya kita tetap taat kepada Tuhan, tetap mengikuti perintah Tuhan. Itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, kepada saudari pembawa acara, ambil alih.
Baik, saudara-saudari, kalau memang tidak ada lagi, dan mari kita tutup ibadah kita dengan doa penutup. Doa penutupnya dibawakan oleh saudara kita Fajar Krismangea. Pada saudara dipersilakan. Bentar ya. Selamat malam dan selamat hari Minggu. Nah, oke lah, kita berdoa ya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Engkau menguduskan kami melalui firman yang kami dengar pada malam ini. Dan firman-Mu tertanam di setiap kehidupan kami, sehingga kami mengerti bagaimana firman terus mengajarkan kami, memberikan kami motivasi hidup, sehingga kami menuruti apa isi dari kebenaran firman-Mu, Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami seluruh youth generation Nias yang ikut ibadah pada malam ini. Kiranya Engkau Allah yang terus bersama-sama dengan kami. Engkau Allah yang terus memberkati di setiap kami. Kiranya Engkau Allah yang terus memakai kami, sehingga kami menjadi pembawa berita Injil-Mu di tengah-tengah dunia ini. Sehingga kami Engkau pakai untuk menyatakan Injil-Mu khususnya bagi pemuda Nias, Tuhan, di mana juga mereka membutuhkan Injil Kristus, di mana mereka membutuhkan kebenaran-Mu, dan kiranya Engkau memakai di setiap kami menyatakan kebenaran-Mu bagi pemuda-pemuda Nias, Tuhan. Kiranya Engkau terus mempersiapkan kami, memperlengkapi kami, dan kiranya Tuhan terus juga menolong di setiap kami pada malam hari ini. Terima kasih, berkati seluruh pengurus di tempat ini maupun juga yang ikut. Kiranya Tuhan yang terus bersama-sama dengan kami. Bapa yang baik, kiranya Engkau juga memberkati setiap perkuliahan kami, pekerjaan kami, maupun segala aktivitas kami. Kiranya Engkau Allah yang terus berotoritas dalam hal ini, Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa khususnya buat teman kami yang menyampaikan kebenaran-Mu pada malam ini. Kiranya Engkau yang terus menolong, kiranya Engkau terus memberkati dalam pekerjaan, dalam pelayanan, maupun juga dalam usaha hamba-Mu kami serahkan dalam tangan Tuhan. Terima kasih, malam ini kami akan pisah dan kiranya Tuhan yang terus memimpin kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Terpuji Allah Bapa di surga. Amin.